I don't know, it was like my phone just had like an aneurysm or something. Suatu malam seorang driver taksi online sedang menjemput penumpangnya di sebuah airport. Rencananya penumpang bernama Kemi ini akan mengunjungi rumah ayahnya di antah berantah atau di suatu desa yang terpencil. Kemudian Kemi menelpon ibunya, memberitahu kalau ia sudah berada di dalam taksi dan akan menuju ke rumah ayahnya. Selama perjalanan, driver yang bernama Spencer ini mengeluarkan banyak pertanyaan yang membuat Kemi tidak nyaman. Kemi mengatakan kalau ia sudah lelah dengan penerbangannya dan ingin beristirahat sebentar. Namun Spencer malah menggoda Kemi dengan memuji foto profil Kemi yang ada di aplikasi. Pujian itu pun membuat Kemi semakin ilfil terhadap Spencer. Kemi yang mulai takut lalu diam-diam mengeluarkan pepper spray dari dalam tasnya untuk berjaga-jaga sebagai alat pertahanan diri. Pikirnya siapa tahu aja driver songong ini ingin berniat jahat kepadanya. Ia juga mencoba memberitahukan ayahnya dengan mengirimkan pesan melalui ponselnya kalau mobil taksi yang ia naiki drivernya agak mencurigakan. Tak lama kemudian mobil pun berbelok. Kemi yang melihatnya memberitahu kalau ini bukan rute menuju ke rumah ayahnya. Tapi Spencer bilang kalau ia hanya mengikuti arahan dari GPS. Kemi yang tidak percaya kemudian mengambil handphone Spencer dan ternyata memang benar jalan yang dituju sesuai arahan dari GPS. Akhirnya kami mulai percaya dan tidak keberatan untuk melalui rute yang diberikan dari GPS aplikasi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Mobil pun memasuki jalan yang sepi dan gelap. Spencer merasa heran dikarenakan handphonenya tiba-tiba saja mengalami gangguan atau tidak berfungsi. Kemi yang melihatnya ke depan tiba-tiba berteriak karena melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah jalan. Mereka berdua merasa shock sekaligus kaget dengan penampakan sosok tersebut. Spencer kemudian keluar dari mobil untuk memeriksanya, namun tidak ada siapa-siapa di luar mobil. Tapi Kemi yang melihatnya yakin kalau Spencer tadi menabraknya. Kemi yang ketakutan lalu meminta Spencer untuk segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mobil tidak bisa menyala. Mobilnya tiba-tiba mogok seperti akinya soak. Tapi Spencer yakin kalau aki mobilnya tidak soak. Kemi yang sudah mulai ketakutan dengan panik mengatakan untuk menghentikan lelucon ini. Mendengar itu, Spencer pun mengatakan kalau ia tidak sedang bercanda dan tidak berbohong. Mereka berdua pun terlibat cekcok. Hingga akhirnya Spencer pun keluar untuk mengecek kondisi mesin mobilnya. Di dalam mobil, Kemi yang ketakutan mencoba menghubungi keluarganya, akan tetapi handphonenya kehabisan daya baterai. Dia mencoba mencas handphonenya, tetapi tidak berfungsi. Spencer mengatakan kalau ia tidak bisa memperbaiki mobilnya. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Akhirnya Kemi pun memutuskan untuk pergi sendiri mencoba mencari rumah terdekat dari tempat itu untuk meminta pertolongan. Kemi mengambil jalan ke belakang untuk kembali menuju ke jalan besar utama. Sampai akhirnya di tengah perjalanannya ia melihat palang yang memberitahu kalau jalan ditutup. Kemi merasa heran bagaimana mungkin ia dan Spencer baru aja melewatinya dan tidak ada palang penutup. Di palang itu juga memberikan arah untuk jalan memutar melalui jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Kemi mencoba menerobos jalan yang ditutup dan ia menemukan palang peringatan lagi. Seakan tidak peduli, Kemi terus menerobos palang peringatan dan terus berjalan hingga ia menemukan palang peringatan lagi yang bertuliskan suatu teror bahwa yang memasang peringatan itu bisa melihat dirinya. Kembali ke Spencer yang memutuskan untuk menunggu di mobil. Ia sekilas melihat sosok seseorang di belakang mobil dari kaca spionnya. Spencer segera keluar dari mobil untuk memeriksanya. Ia melihat kaca bagasi mobilnya ada tulisan aneh yang bertuliskan "Please pay the tollman", yang artinya tolong bayar tugas pajak. Spencer mengira itu adalah perbuatan Kemi yang kesal terhadap dirinya. Tak lama kemudian muncullah Kemi dari arah depan mobil, yang awalnya Kemi pergi ke arah yang berlawanan menuju jalan besar. Akan tetapi kenapa Kemi bisa tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan, alias muter-muter saja. Hal ini membuat mereka berdua merasa bingung dengan apa yang terjadi. Kemi yakin ia tidak berbelok ataupun memutar arah. Ia berjalan lurus setidaknya 1,5 mil dan entah bagaimana ia bisa berakhir kembali di sini.
Kemi memberitahu kepada Spencer kalau ada orang lain yang memasang penanda peringatan jalan dan berusaha menakuti mereka. Spencer juga menunjukkan kepada Kemi tulisan di kaca belakang mobil. Spencer awalnya mengira itu adalah ulah Kemi. Akhirnya Kemi menunggu di dalam mobil dan meminta Spencer untuk berjaga-jaga di luar mobil. Di dalam mobil Kemi menemukan beberapa foto dirinya ada di dalam box mobil Spencer. Kemi begitu kaget dan takut. Ia menganggap Spencer adalah seorang penguntit yang bermaksud tidak baik terhadap dirinya. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba Spencer datang. Spencer mengatakan kalau ia akan memeriksa keadaan ujung jalan untuk memastikan keberadaan mereka. Di saat Spencer memeriksa ujung jalan, Kemi mencari sesuatu di bagasi mobil. Di situ ia menemukan anak panah dan dijadikannya senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian Spencer balik lagi. Namun di sini Spencer terlihat sangat ketakutan. Ia mengatakan saat dirinya tadi berjalan melewati hutan, ia hanya berputar-putar saja, seakan tidak bisa keluar dari tempat ini. Spencer lalu mengambil obat mata dari box mobil dan ia menemukan beberapa foto Kemi. Dengan nada tinggi Spencer menanyakan kepada Kemi kenapa Kemi menaruh fotonya dalam box mobil miliknya. Kemi mengatakan kalau foto-foto itu sudah ada di sana. Dengan marah Spencer melempar foto itu dan mengatakan pada Kemi untuk menghentikan leluconnya. Kemudian dengan kesal Spencer keluar dari mobil. Kemi pun ikut keluar dari mobil. Ia marah kepada Spencer dan mengatakan kalau Spencer telah lama menguntit dirinya. Mereka akhirnya terlibat pertengkaran. Di saat Kemi akan mengambil foto-fotonya kembali, foto-foto itu tidak ada di dalam mobil. Padahal tadi Spencer jelas-jelas melemparnya. Di sini mereka mulai kebingungan. Dengan rasa takut mereka buru-buru masuk ke dalam mobil. Mereka berdua yakin ada seseorang di luar sana yang berusaha meneror mereka. Dari kejadian palang peringatan, tulisan di kaca bagasi mobil, foto-foto Kemi dan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Mereka sangat bingung dengan apa yang terjadi. Kemi lalu meminta tolong kepada Spencer untuk menghidupkan penghangat. Lalu saat Kemi membersihkan embun di kaca, tiba-tiba Kemi melihat ada seseorang yang memperhatikannya dari luar. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga pintu kaca mobil pecah. Mereka berdua tidak tahu siapa yang melemparnya. Mereka berdua sangat ketakutan dan menegangkan. Dengan nekat Spencer memberanikan diri keluar untuk mengambil senjata panah yang ada di dalam bagasi mobilnya. Kemi mengatakan kepada Spencer kalau ada sesuatu yang masuk dalam jendela saat kaca mobil tadi pecah. Spencer lalu mengambilnya. Ternyata ada suatu pesan yang diikat di batu. Pesan itu bertuliskan jalan ini ditutup, lanjutkan untuk memutar arah dan membayar petugas pajak. Mereka berdua pun kebingungan apa maksud dari pesan itu. Tak lama kemudian terlihat sebuah traktor mendekati mereka yang dikemudikan oleh seorang nenek. Mereka berdua pun merasa lega karena ada seseorang yang melewati tempat itu. Spencer lalu meminta bantuan kepada si nenek dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Kemi juga menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Nenek itu lalu mengarahkan ada 3 jalan yang bisa mereka lewati. Kemi mengatakan kalau mereka sudah mencoba semuanya, tapi semuanya berputar-putar dan hanya menuntun mereka kembali ke sini. Kemi merasa tempat ini seperti lubang hitam. Mendengar itu, akhirnya si nenek mengerti dengan situasi yang mereka alami. Tapi nenek itu tidak bisa membantu mereka berdua, dikarenakan sang nenek tidak berada di tempat mereka. Dengan kata lain, mereka berbeda dimensi atau berbeda alam. Mereka saling bertatap seolah dekat, tapi mereka berada di tempat lain. Si nenek mengatakan kalau Kemi dan Spencer sedang berada di wilayah makhluk halus. Ia menyebutnya dengan sebutan The Tollman. The Tollman sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis penguasa wilayah ini. Dia memiliki cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan yang diinginkannya yaitu darah kematian. Siapapun yang terjebak di jalannya The Tollman, maka dia akan membawanya ke dunianya, dan dia akan berhenti saat dia sudah mendapatkan korbannya. Mendengar itu, Kemi seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan nenek itu. Sang nenek meyakinkan mereka dengan mencoba meraih tangannya. Nenek itu mengatakan kalau mereka tidak akan mampu untuk menyentuhnya. Spencer mencoba meraih tangan nenek itu, tapi Kemi berusaha menghentikannya. Sang nenek lalu mengatakan percuma menghubungi polisi karena mereka hanya datang ke jalan yang kosong. Tapi Kemi yang masih tidak percaya tetap memaksa dan memohon meminta bantuan kepada si nenek untuk menghubungi polisi dan ayahnya. Permintaan itu pun disanggupi oleh sang nenek sebagai salah satu bantuan. Sebelum pergi, nenek itu menasihati Kemi dan Spencer, jangan biarkan The Tollman melihat kalian, karena dia bisa memasuki pikiran dan membuat kalian berhalusinasi.
Akhirnya Cammy dan Spencer memutuskan mencari jalan keluar dari tempat itu. Mereka berdua mulai menelusuri jalan setapak di dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Tapi di jalan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara musik zaman dulu dan bayangan yang melintas di belakang mereka. Sebuah alat musik kuno tiba-tiba muncul di depan mereka, dan di atas alat musik itu terdapat sebuah surat undangan pernikahan orang tua Cammy. Mereka yang melihatnya merasa terheran-heran. Mereka berpikir itu adalah ulah seorang psikopat yang meneror mereka. Lalu mereka segera berjalan kembali, namun jalan yang mereka lalui bertaburkan bunga, seakan mereka menuju ke acara pernikahan. Mereka yang penasaran kemudian perlahan mendekati tempat itu, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dari atas oleh jatuhnya seseorang yang terikat dan dibungkus karung. Seseorang yang terbungkus dalam karung itu meminta tolong untuk melepaskan ikatannya. Cammy mengenali suara itu, dan ia segera menghampirinya. Ternyata yang terikat dalam karung itu adalah ayah Cammy sendiri. Si ayah yang dalam keadaan sekarat mengatakan kepada Cammy agar menjauhi Spencer, karena Spencer terlibat dalam kejadian ini dan akan membunuh Cammy. Setelah mengatakan itu, ayah Cammy menghembuskan napas terakhirnya, dan itu membuat Cammy sangat sedih. Saat itu juga Cammy berdiri dan mengatakan kalau Spencer lah yang menghabisi nyawa ayahnya. Spencer membantah tuduhan tersebut, bahkan Spencer mengatakan jasad ayahnya yang mereka lihat tadi telah menghilang. Cammy pun berbalik dan ternyata jasad ayahnya sudah tidak ada. Tiba-tiba di belakang Spencer terlihat sosok putih berkepala aneh yang membuat mereka panik dan ketakutan. Spencer mencoba memanah sosok tersebut, namun panah itu tidak berarti apa-apa. Mereka berlari ketakutan menjauh dari sosok putih tersebut, yang akhirnya mereka sampailah di sebuah tempat rumah kecil di tengah hutan. Is that him? Spencer mengatakan kalau dia mengenali tempat ini dan pernah berkemah dengan ibunya. Cammy juga mengatakan kalau tempat ini tidak asing baginya. Mereka berdua pun memutuskan masuk ke rumah itu. Di dalam rumah mereka melihat beberapa TV tabung. Mereka juga menemukan pistol di atas meja. Lalu tiba-tiba di TV memperlihatkan dua orang berbaju putih menggunakan topeng. Salah satu dari mereka memberitahu Cammy dengan tulisan bahwa Spencer akan membunuhnya. Setelah itu rekaman tiba-tiba berubah menjadi rekaman tampilan mereka berdua. Mereka tidak mengerti apa maksud tujuannya. Tiba-tiba di dalam TV terlihat Spencer akan menikam Cammy. Cammy refleks menghindar dan mengambil pistol yang ada di atas meja, lalu kemudian menodongkan pistol itu ke arah Spencer. Dengan panik Spencer mengatakan untuk tidak bertindak gegabah dan meminta Cammy untuk meletakkan senjatanya. You just tried to kill me. No, I fucking didn't. That was just a trick on the screen. I didn't do shit. Cammy mengatakan kalau ia tadi melihat Spencer berusaha membunuhnya. Spencer meyakinkan Cammy kalau itu hanya tipuan layar dan ia tidak melakukan apa-apa. Spencer yakin kalau The Toolman menghasut mereka agar saling membunuh, dan itu merupakan hal yang diinginkan oleh The Toolman. Mendengar itu, akhirnya Cammy tersadar dari emosi dan hasutan dari The Toolman. Ia lalu menurunkan pistol yang dipegangnya. Mereka kemudian memikirkan bagaimana cara mengakhiri situasi ini. Cammy mengusulkan lebih baik kembali ke mobil dan menunggu datangnya pagi. Mereka pun segera berlari pergi dari tempat itu menuju mobil. Tapi tiba-tiba di tengah pelariannya mereka dihadang oleh sekumpulan orang bertopeng karung sambil membawa senjata. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil, mereka segera menutup semua bagian kaca mobil dengan plastik hitam supaya tidak terlihat oleh The Toolman. Karena bila tidak terlihat oleh The Toolman, maka mereka tidak akan terkena halusinasi seperti apa yang dikatakan oleh nenek tua yang tadi mereka temui. Cammy, will you marry me? Spencer, I fantasized about... She's already pregnant with our baby. Let's relive our special night. I fixed you, Spencer. I always knew you were lying about that night. Much better son this way, sweetheart.
Setelah berhasil menutup semua kaca mobil, kini mereka hanya bisa menunggu dan menunggu hingga matahari terbit. Spencer memperkirakan mungkin sekitar 1 jam lagi matahari akan terbit. Tak lama kemudian, TV head unit di dalam mobil tiba-tiba menyala sendiri. Kemudian muncul sebuah pesan meminta mereka memeriksa jam berapa saat ini. Diiringi hidupnya handphone Spencer yang menunjukkan sekarang jam 3 pagi. Spencer mengatakan saat mobilnya mogok tadi sekitar jam 3 pagi. Dan mereka sadar kalau waktu tidak berjalan. Tak lama kemudian muncul sebuah pesan lagi yang memberitahukan jika ingin selamat salah satu dari mereka harus mati agar bisa memuaskan The Toolman. Karena sudah muak dipermainkan oleh The Toolman, tiba-tiba Spencer mengatakan kepada Cammy jika The Toolman membutuhkan salah satu dari mereka. Dengan sangat terpaksa dia harus membunuh Cammy. Cammy berhasil keluar dari mobil, namun Spencer berhasil membidiknya dengan panah hingga Cammy jatuh tak sadarkan diri. Spencer mengatakan kepada The Toolman kalau ia sudah melakukannya dan biarkan dia pergi dengan selamat. Namun saat dia ingin menghidupkan mobil, mobilnya tetap tidak bisa menyala. Spencer curiga kalau Cammy belum mati, yang berarti The Toolman belum mendapatkan bayarannya. Dengan membawa anak panah, Spencer kemudian keluar untuk memastikan kondisi Cammy dan menghabisinya. Tapi saat ia akan menusuk Cammy dengan anak panah, tiba-tiba Cammy bangun dan langsung menyemprotkan pepper spray ke mata Spencer. Mengambil kesempatan itu, Cammy langsung saja menghabisi Spencer dengan anak panah yang dipegang Spencer, hingga Spencer pun modar. Tak lama kemudian polisi dan ayah Cammy menemukan Cammy yang tergeletak di jalan. Sebelum memasuki mobil, Cammy sempat melihat nenek tua tadi yang ditemuinya. Dan film pun berakhir.